nama-nama jalan di Makassar apa saja yang mengandung kata sifat di dalamnya? Kata dakka itu berarti langkah. Langkah. Jadi bajik dakka artinya langkah yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saribat tamalak birku ngasing nya kepilangir nya kepinakna teman-teman sekalian yang menyimak penjelasan kita di rubrik Paladang, rubrik khusus tentang bahasa daerah Makassar oleh Sekolah Bahasa Bolasugi. Nah, teman-teman sekalian, di bagian atau di sesi sebelumnya dengan judul video yang sama, kita sudah membahas tentang nama-nama lokasi, nama tempat yang di dalamnya terkandung makna kata sifat. Ada Tamalandrea, Tamangapa, Tamalate, dan seterusnya. Nah, di bagian ini, di sesi ini, kita akan menjelaskan tentang nama-nama jalan yang ada di Makassar khususnya, dan di dalamnya juga terkandung makna kata sifat. Yang menarik adalah kalau yang sebelumnya itu ada tama ya, Tamalate, Tamalakba, kemudian Tamarunang, seperti ada formula karena tama itu secara harfiah sudah berarti yang tidak. Ketika diikuti dengan kata sifat atau kata kerja selanjutnya itu kemudian menegasi kata sifat dan kata kerja tersebut, membuatnya menjadi negatif. Artinya tidak. Ya, kalau dibahasakan kita umum mengenal kalimat positif, iya, kalimat negatif, tidak, dan kalimat interrogatif atau pertanyaan. Baik, terus nama-nama jalan di Makassar apa saja yang mengandung kata sifat di dalamnya? Kita mulai. Yang pertama, teman-teman yang tinggal di daerah Cendrawasih sana atau yang sering melintas di bagian sana mungkin itu secara administratif masuk ke dalam wilayah Kecamatan Bungaya. Kecamatan Bungaya. Di sana ada nama jalan yang selalu dimulai dengan kata baji. Baji sudah tahu ya, artinya itu baik. Yang pertama itu adalah jalan Baji Gau. Gau itu artinya perbuatan atau berbuat. Atau Baji Gau. Nah, orang yang bagus perbuatannya, orang yang baik perbuatannya. Sehingga Baji Gau berarti yang baik perilakunya, baik perbuatannya. Jalan Baji Gau. Nah, selanjutnya ada Baji Minasa. Minasa itu diartikan sebagai harapan atau cita-cita. Orang-orang dulu sampai sekarang orang yang masih pakai gaya bahasa begitu di Makassar, kalau mereka mengundang keluarganya mereka kan bilang begini, kuminasai ki anne batu, tene pak mai, arapu-rapungan salang, ripak gau kangku, dan seterusnya. Saya mengharapkan Anda datang. Itu minasa, harapan, cita-cita. Nah, jadi Baji Minasa artinya pengharapan yang baik, cita-cita yang baik. Oke. Nah, selanjutnya ada Baji Dakka. Teman-teman pernah dengar kata dakka? Kalau dalam dialek Konjo, Makassar, Konjo, orang Kajang biasanya pakai, orang Herlang, Bulukumba bagian timur ke atas, itu pakai kata dakka untuk berjalan sebenarnya. Di sini kan Jappa. Nah, di Lakiung kata dakka itu berarti langkah. Langkah. Jadi Baji dakka artinya langkah yang baik ya, langkahnya baik. Itu bisa berarti abstrak dan bisa berarti konkret juga. Memang yang diartikan itu langkah kaki atau misalnya langkah yang diambil atau hal-hal yang diambil sebelum mengambil keputusan misalnya. Itu Baji dakka. Selanjutnya Baji ATK. ATK. Teman-teman tidak asingkan dengan kata itikat dalam bahasa Indonesia, itu diserap dari bahasa Arab. Jadi misalnya ada kalimat, karena dia menunjukkan itikat yang baik, maka Nah, itikat ini kemudian oleh orang Makassar disebut ATK. Jadi Baji ATK itu artinya yang memiliki itikat yang baik. Oke. Selanjutnya adalah Baji Bicara. Baji Bicara jelas, bicaranya baik, ngomongnya baik, seterusnya. Kemudian ada Baji Pak Mai.
Pak Mai itu ada dua makna yang bisa kita tarik dari situ. Yang pertama, Pak Mai itu perasaan. Jadi kalau ada kata, bajik na Pak Mai kundren nih, sanan na Pak Mai ku, susah na Pak Mai nanjoka ngapa are. Pak Mai itu artinya perasaan. Kalau orang kelihatan senang itu, bajik Pak Mai na tawa, senang gitu. Nah, Pak Mai juga bisa berarti perangai. Jadi bagi Pak Mai juga bisa berarti perangai yang baik. Jadi dua kemungkinan artinya, perangai yang baik atau perasaan, situasi hati yang baik begitu. Kemudian ada baji gio. Nah, baji gio ini gio secara harfiah itu bergerak ya. Jadi orang yang geraknya baik. Lagi-lagi ini bisa kita terjemahkan secara abstrak atau secara konkret. Kalau ya abstrak, maka itu artinya gio itu kan tindak tanduk juga, perilaku juga, kebiasaan juga. Maka itu bisa diartikan sebagai perangai yang baik juga. Tapi kalau gio yang memang secara harfiah bergerak, ya berarti gerakan itu gerakan yang baik. Nah, itulah nama-nama jalan yang ada di Makassar khususnya yang mengandung kata sifat di dalamnya. Di bagian sebelumnya, di sesi sebelumnya itu beberapa nama tempat, ada kelurahan, ada kecamatan, dan juga mengandung kata sifat. Nah, teman-teman, mungkin ada yang tidak kami sebutkan di sini karena keterbatasan informasi atau pencarian kami, proses identifikasi kami tentang jalan, nama-nama jalan dan nama-nama lokasi tersebut. Teman-teman bisa berkomentar di sini. Mungkin ada yang teman-teman pernah mendengarkan nama jalan lain dengan atau nama lokasi yang lain, nama tempat lain dengan formula yang sama. Itu kita bisa telah artinya seperti apa. Kalau ada lokasi lain dengan kata tama di depannya, kita harus bongkar kata setelahnya itu apa, kata dasarnya apa. Dari situ kita bisa mengerti. Begitupun dengan kata baji. Karena bukan tidak mungkin nama-nama tempat seperti ini yang mengandung kata-kata seperti ini itu ada di daerah lain, khususnya di rumpun Makassar. Walaupun dengan dialek yang berbeda. Baik, itu saja. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Mohon maaf untuk segala kekurangan dalam penyampaian ataupun keterbatasan yang kami miliki. Sampai jumpa di Paladang bagian selanjutnya. Terima kasih sekali lagi untuk perhatiannya. Kurus semangat. Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.